Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Apakah Bapak Ibu sudah bisa menggunakan website Tata Usaha SMK Negeri 71 Jakarta? Jika belum, simak videonya ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Hal pertama yang kita lakukan adalah login menggunakan email beserta password. Setelah selesai mengisi kolom email dan password, maka kita akan mengklik tombol masuk, kemudian akan ada notifikasi ganti password Anda. Jika kita memilih ubah password sekarang, maka kita akan langsung ke halaman edit profil. Dan jika kita memilih untuk melewati, maka kita akan langsung ke halaman beranda. Jika kita login sebagai admin, maka pada halaman beranda akan berisi jumlah presensi yang sudah dilihat, jumlah surat keputusan, jumlah surat tugas, dan jumlah ijazah yang sudah terverifikasi. Pada halaman profil admin terdapat dua tombol, yaitu update detail akun saya dan manajemen pegawai. Yang dimana jika kita ingin mengedit detail akun kita, maka bisa mengklik update detail akun saya dan bisa mengubah dari nama lengkap, nomor HP, NIK, NUPTK, NIKI, NRK, jenis kelamin, tempat lahir, email address, password, tanggal lahir, alamat, dan juga mengubah foto profil seperti ini. Jika kita berhasil mengubah sesuatu, maka kita akan mendapat notifikasi seperti ini. Setelah selesai, kita bisa kembali ke halaman profil dengan cara mengklik kata profile di sisi kiri bagian atas form. Kita juga bisa mengubah foto profil dengan cara mengklik simbol kamera seperti ini. Jika kita klik tombol manajemen pegawai, maka kita akan menuju ke halaman manajemen pegawai yang berisi tabel dengan kolom NIP atau NIKI, NRK, nama, jenis kelamin, email, role, dan aksi. Kemudian, terdapat dua tombol berwarna hijau yang berfungsi untuk import atau memasukkan Excel dan buat akun. Jika kita klik import Excel, maka akan muncul pop-up untuk memasukkan file Excel seperti ini. Kita bisa memilih file Excel yang berisi data guru dan tendik. Nanti, sistem akan membaca data yang berada di Excel dengan sendirinya. Pada kolom aksi terdapat dua simbol. Simbol pensil berfungsi untuk mengedit data dan simbol tempat sampah berfungsi untuk menghapus data. Jika ingin melihat baris selanjutnya, maka bisa klik paginasi sesuai keinginan pada bagian kanan bawah. Nah, kalau data guru sudah banyak, tidak mungkin kita mencari satu-satu kan? Maka dari itu, kita bisa mencari atau memfilter pada bagian atas tabel, mulai dari nama pengguna, role, dan jenis kelamin. Kalau sudah menginput, maka bisa langsung klik tombol filter dan nanti sistem akan memunculkan data yang kita inginkan. Fungsi tombol buat akun adalah untuk membuat akun guru atau tendik secara manual. Jadi, kita sebagai admin akan mengisi data guru atau tendik satu persatu. Fungsi ini bisa diterapkan jika terdapat guru atau tenaga kependidikan yang baru. Pada halaman surat keputusan terdapat tabel yang kolomnya berisi nomor, nomor surat, nama SK, tahun, diunggah oleh, dan aksi. Kemudian terdapat juga tombol berwarna hijau untuk menambahkan file surat keputusan. Jika tombol tambah file sudah diklik, maka akan muncul pop-up formulir yang harus diisi sesuai dengan data surat keputusan, mulai dari judul surat, nomor surat, dan tahun surat. Setelah itu, bisa langsung pilih filenya dan klik submit untuk menyimpan data. Pada kolom aksi terdapat 3 simbol. Simbol mata berfungsi untuk melihat data, simbol panah ke bawah berfungsi untuk mendownload, dan simbol tempat sampah berfungsi untuk menghapus. Saat melihat data,
Kita juga bisa sekaligus mengedit data jika ada kesalahan. Untuk mendownload file dari data di tabel, kita hanya perlu mengklik simbol panah ke bawah. Nanti akan otomatis terdownload dan tersimpan di perangkat masing-masing. Dan jika kita ingin menghapus data dari tabel, maka kita hanya perlu mengklik simbol tempat sampah. Seperti biasa, kita bisa langsung memfilter data jika data yang ada di tabel sudah banyak, mulai dari judul surat, pegawai, dan tahun. Pada halaman surat tugas terdapat tabel yang berisi kolom nomor, nomor surat, judul surat tugas, tahun, diunggah oleh, dan aksi. Kemudian terdapat juga tombol berwarna hijau untuk menambahkan file surat tugas. Seperti pada halaman surat keputusan, jika tombol tambah file sudah diklik, maka akan muncul pop-up formulir yang harus diisi sesuai dengan data surat tugas, mulai dari judul surat, nomor surat tugas, dan tahun. Setelah itu bisa langsung pilih filenya dan klik submit untuk menyimpan data. Sama seperti tabel pada halaman surat keputusan, di kolom aksi terdapat 3 simbol. Simbol mata yang berfungsi untuk melihat data, simbol panah ke bawah berfungsi untuk mendownload, dan simbol tempat sampah berfungsi untuk menghapus. Dan saat melihat data, kita juga bisa sekaligus mengedit data jika ada kesalahan. Untuk mendownload file dari data di tabel, kita hanya perlu mengklik simbol panah ke bawah, dan untuk menghapus, kita hanya perlu mengklik simbol tempat sampah. Dan seperti biasa, kita bisa langsung memfilter data yang berada di tabel. Pada halaman sertifikat GTK, juga terdapat tabel yang kolomnya berisi nomor, nomor surat, nama sertifikat GTK, tahun, diunggah untuk, diunggah oleh, dan aksi. Kemudian terdapat juga tombol berwarna hijau untuk menambahkan file sertifikat GTK. Dan jika tombol tersebut sudah diklik, maka akan muncul pop-up formulir lagi yang harus diisi sesuai dengan data sertifikat GTK. Sama seperti tabel di halaman sebelumnya, pada kolom aksi terdapat 3 simbol. Simbol mata yang berfungsi untuk melihat data, simbol panah ke bawah berfungsi untuk mendownload, dan simbol tempat sampah berfungsi untuk menghapus. Kemudian, saat melihat data, kita juga bisa sekaligus mengedit data jika ada kesalahan. Pada halaman rekap presensi, juga terdapat tabel yang kolomnya berisi nomor, nama guru atau TU, status, tahun, bulan, diterbitkan pada, dan aksi. Kemudian terdapat 2 tombol berwarna hijau yaitu import presensi dan tambahkan manual. Untuk tombol tambahkan manual berfungsi untuk mengupload file presensi seorang guru atau TU selama 1 bulan. Sedangkan tombol import presensi berfungsi untuk mengimport atau mengupload file presensi semua guru maupun TU selama 1 bulan. Status yang belum dilihat menandakan bahwa guru atau TU yang bersangkutan belum melihat file presensi yang sudah diupload. Dan jika status sudah berubah menjadi dilihat, maka guru yang bersangkutan sudah melihat file presensi yang diupload. Pada kolom aksi terdapat 4 simbol. Simbol mata yang berfungsi untuk melihat, simbol pensil yang berfungsi untuk mengedit, simbol panah ke bawah yang berfungsi untuk mendownload, dan simbol tempat sampah untuk menghapus. Sama seperti saat kita menambah presensi manual, jika tombol import presensi diklik, maka akan muncul pop-up formulir. Namun bedanya, kita bisa mengupload banyak file sekaligus. Pada halaman SKP terdapat tabel yang berisi kolom, nomor, nama guru atau TU, NRK, tahun, dan aksi. Kemudian terdapat juga tombol berwarna hijau untuk menambahkan file SKP.
Dan sama seperti sebelumnya, jika tombol tambah file sudah diklik, maka akan muncul pop-up formulir yang harus diisi sesuai dengan data SKP. Pada tombol aksi juga terdapat 3 simbol, yaitu simbol mata atau lihat, simbol panah ke bawah atau download, dan simbol tempat sampah atau hapus. Dan halaman yang terakhir yaitu halaman ijazah, berisi tabel yang mempunyai kolom NIS, nama siswa, kompetensi keahlian, tahun lulus, status unggahan, dan aksi. Kemudian terdapat juga 2 tombol berwarna hijau, yaitu import siswa dan upload ijazah. Tombol import siswa berfungsi untuk mengupload file Excel yang berisi tabel dengan data siswa masing-masing kelas. Sedangkan tombol upload ijazah berfungsi untuk mengupload file ijazah ke sistem, yang nantinya sistem akan mencocokkan dengan data siswa yang sudah diupload. Status unggahan yang masih unverified menunjukkan bahwa belum ada data ijazah yang masuk. Maka dari itu, kita sebagai admin harus mengupload file ijazah. Jika sudah berhasil upload namun belum ada notifikasi berapa lama lagi waktu untuk upload, maka kita bisa refresh halaman agar terlihat notifnya. Pada kolom aksi terdapat 4 simbol. Yang pertama itu ada simbol mata yang berfungsi untuk melihat ijazah. Kemudian ada simbol pensil yang berfungsi untuk mengedit ijazah. Dan simbol panah ke bawah berfungsi untuk mendownload. Yang terakhir itu ada simbol tempat sampah yang berfungsi untuk menghapus. Jika status unggahan sudah verified, berarti data siswa yang dari Excel dan ijazah sudah cocok. Apabila masih under review, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, datanya sedang dicocokkan oleh sistem, atau data yang berasal dari Excel tidak cocok dengan yang ada di ijazah. Maka dari itu, kita sebagai admin harus mencocokkan data yang ada di ijazah dan yang ada di Excel. Kemudian jika rejected, maka data ijazah itu tidak ditemukan atau data ijazah tidak ada sama sekali. Dan di setiap halaman itu sudah ada modal filter yang mempermudah pengguna untuk mencari data siswa maupun guru atau TU. Jika sudah selesai, kita sebagai pengguna bisa langsung logout dari halaman dan nantinya akan kembali ke halaman login. Nah, saya sudah selesai kasih tutorialnya nih Bapak Ibu. Jika masih ada yang kurang dimengerti, boleh banget buat tanya ke tim developer ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.